warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perkembangan anak yang telah kami amati di Panti Asuhan Nurul Haq Madaniyah. Untuk melengkapi tugas kelompok UTS mata kuliah Teori Perkembangan 1. Yang pertama, ada seorang anak bernama Zidna Nafila yang berusia 8 tahun. Berdasarkan hasil checklist indikator perkembangan, Zidna Nafila, anak usia 8 tahun, menunjukkan kemajuan perkembangan yang sangat baik di hampir semua aspek utama perkembangan anak usia sekolah menurut teori perkembangan anak tahap 1. Rincian perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, di aspek moral dan nilai agama. Zidna telah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai moral dan keagamaan mengenai tempat ibadah, hari besar keagamaan, serta mampu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ia juga menunjukkan perilaku sopan dan santun, seperti mengucap salam, mendengarkan orang lain berbicara, dan tidak mengganggu teman. Namun, satu hal yang masih perlu ditingkatkan adalah melaksanakan gerakan ibadah secara rutin yang merupakan bagian penting dari pembentukan karakter spiritual. Yang kedua, di aspek sosial, emosional, dan kemandirian, Zidna telah menunjukkan kemampuan sosial yang baik, termasuk bermain bersama tanpa diskriminasi, mampu meminta dan memberi maaf, serta menunjukkan empati terhadap teman. Ia juga telah mandiri dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, seperti makan, mandi, berpakaian, dan menyelesaikan tugas sendiri. Ekspresi emosinya pun sesuai dan sehat. Hal ini menunjukkan Zidna berada pada tahap industri menurut Erikson, di mana anak merasa mampu dan percaya diri menjalankan tugas sosial dan pribadi. Yang ketiga, di aspek bahasa, Zidna memiliki kemampuan bahasa reseptif dan ekspresif yang berkembang baik. Ia mampu memahami dan mengikuti perintah, menjawab pertanyaan, serta menceritakan kembali cerita dengan runtut dan jelas. Ini merupakan indikator bahwa perkembangan bahasanya sesuai dengan usia kronologis dan mendukung interaksi sosial serta proses belajar formal di sekolah. Yang keempat, aspek kognitif. Zidna dapat mengelompokkan benda berdasarkan kategori, memahami konsep jumlah dan bentuk, serta menyebutkan urutan bilangan dan waktu, hari, bulan, dan tahun. Ia juga dapat melakukan eksperimen sederhana dengan logika dasar, seperti mengamati apa yang terjadi ketika balon dilepaskan setelah ditiup. Ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir konkret dan logis Zidna berkembang sesuai dengan tahap operasional konkret menurut Piaget. Yang kelima, aspek fisik dan motorik. Zidna memperlihatkan koordinasi motorik kasar dan halus yang baik, seperti berjalan di atas garis, melompat, berlari, mengunting pola, serta menggambar bentuk dasar. Ia juga mandiri dalam hal kebersihan diri dan mampu menunjukkan aktivitas fisik dengan keseimbangan yang baik, yang menandakan perkembangan otot besar dan kecil yang optimal. Yang keenam, aspek seni. Zidna menunjukkan kreativitas dan ekspresi seni yang berkembang baik. Ia mampu menggambar dengan berbagai media, menari mengikuti irama lagu, bernyanyi lebih dari 20 lagu anak-anak, serta membuat karya kolase. Hal ini mencerminkan imajinasi dan kepekaan estetika yang berkembang. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Zidna Nafila telah menunjukkan perkembangan yang sesuai bahkan melampaui standar anak usia 8 tahun dalam hampir semua aspek yang diamati. Dengan hanya satu indikator yang belum terpenuhi, yaitu rutinitas gerakan ibadah, Zidna dinyatakan memiliki kesiapan yang sangat baik dalam aspek sosial, akademik, spiritual, dan emosional untuk melanjutkan tahap perkembangan berikutnya. Dukungan berkelanjutan dari keluarga dan lingkungan sekolah akan membantu menyempurnakan perkembangan spiritual serta mempertahankan capaian yang sudah sangat baik ini. Yang kedua, berdasarkan pengamatan yang saya amati, yaitu ada anak yang bernama Adeva Siran Sari yang berumur 8 tahun. Menurut nilai moral dan nilai agama, Adeva sudah bisa mengenal tempat-tempat ibadah dan hari-hari besar agama. Kemudian dia juga sudah bisa berbahasa sopan dalam berbicara. Tetapi dia selalu mengganggu temannya. Terus yang kedua, ada nilai sosial, emosional, dan kemandirian. Adeva ini sudah mampu
melaksanakan kegiatan sendiri seperti mandi, BAB, eh, atau makan. Tapi si Adeva ini belum bisa memasang dan membuka tali sepatu dengan sendiri. Kemudian dari nilai berbahasa, si Adeva ini bisa mendengarkan dan menceritakan kembali cerita secara runtut. Kemudian bisa menjawab pertanyaan sederhana dan bercerita menggunakan. Tetapi si Adeva ini belum bisa bercerita menggunakan kata ganti aku, saya, kamu, atau dia. Jadi benda-benda. Yang keempat ada nilai dari kognitif, yaitu Adeva bisa mengelompokkan benda dengan berbagai cara yang diketahui anak, misalnya menurut warna, bentuk, ukuran, dan jenis. Terus si Adeva ini bisa membedakan bermacam-macam rasa, bau, dan suara. Lanjut. Yang kemudian ada nilai fisik atau motorik. Jadi si Adeva ini bisa mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, misalnya makan, mandi, nyisir rambut, memasang kancing, mencuci, mengelap tangan. Tapi seperti yang saya katakan di atas tadi, si Adeva ini belum bisa mengikat tali sepatu atau masang tali sepatu dengan sendiri. Kemudian si Adeva ini bisa meniru membuat garis tegak, datar, miring, lengkung, atau lingkaran. Si Adeva ini cukup aktif karena bisa melemparkan objek ke sasaran dengan 1 atau 2 tangan dan mengikuti harian secara aktif. Kemudian dari nilai seni, yaitu si Adeva ini bisa menggambar bebas dengan berbagai media, menggunakan kapur tulis, pensil, krayon, atau bahan alam lainnya. Kemudian bisa menggambar dan menciptakan bentuk bangun dari balok yang dan bisa mengikuti gerakan yang dicontohkan seperti bertepuk tangan, kemudian nyanyi, dan mengekspresikan gerakan sesuai dengan syair, lagu, dan cerita. Selanjutnya ada Muhammad Ridwan yang berumur 8 tahun. Dilihat dari mulai dari nilai agama, Ridwan sudah dapat mengenal dengan baik seperti mengenal tempat-tempat ibadah, mengenal hari-hari besar agama, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan secara berurutan. Tetapi Ridwan belum saya menyayangi yang lebih muda, suka menolong teman dan orang dewasa, seperti itu. Kemudian ada yang kedua, ada sosial, emosi, dan kemandirian. Ridwan sudah dapat bersedia bermain dengan teman sebaya tanpa membedakan warna kulit dan yang lain, mengajak teman untuk bermain atau belajar. Tetapi Ridwan belum bisa berkomunikasi dengan orang dewasa ketika melakukan sesuatu. Kemudian selanjutnya ada berbahasa. Ridwan dapat menyebutkan nama dirinya, kemudian menerima pesan sederhana dan menyampaikan pesan tersebut. Menjawab pertanyaan sederhana, bercerita menggunakan kata ganti aku, saya, kamu, dia, dan mereka. Tetapi Ridwan belum bisa membedakan kembali bunyi atau suara tertentu, kemudian mendengarkan dan menceritakan kembali cerita secara runtut, beserta bercerita tentang gambar yang disediakan atau dibuat sendiri dengan urut dan bahasa yang jelas. Kemudian ada kognitif. Ridwan dapat menjelaskan apa yang terjadi jika balon ditiup lalu dilepaskan, membilang atau menyebut urutan bilangan 1 sampai 20, membedakan waktu pagi, siang, dan malam, menyebutkan nama-nama hari dalam 1 minggu, bulan, dan tahun. Tapi Ridwan belum bisa saya belum melihat Ridwan mengelompokkan benda dengan berbagai cara yang diketahui anak, membedakan bermacam-macam rasa, bau, dan suara berdasarkan percobaan, membedakan konsep banyak, sedikit, lebih, kurang, sama, tidak sama.
saya belum melihat itu. Kemudian ada fisik dan motorik. Saya sudah melihat Ridwan sudah bisa memutar dan mengayunkan lengan, membungkukkan badan, berjalan ke berbagai arah dengan berbagai cara. Kemudian melompat ke berbagai arah dengan 1 atau 2 kaki, berlari sambil melompat dengan seimbang tanpa jatuh. Tapi saya melihat Ridwan meniru membuat garis tegak, datar, miring, lengkung, dan lingkaran, menggunting dengan berbagai media berdasarkan bentuk atau pola. Kemudian yang terakhir ada seni menggambar bebas dengan berbagai media, bertepuk tangan dengan 3 pola, bertepuk tangan membentuk irama, bergerak bebas dengan irama musik. Tapi saya belum melihat Ridwan dapat menggambar orang dengan lengkap dan profesional, menciptakan bentuk bangunan dari balok yang kompleks, membuat gambar dengan teknik kolase dengan memakai berbagai media. Ini ada adik Febriana Putri. Dari segi moral dan nilai agama, adik Febriana telah melakukan dan memahami dan berperilaku baik dengan nilai-nilai agama seperti beribadah, hari besar agama, berdoa, menyanyikan lagu keagamaan, bersikap baik, menyayangi yang lebih muda, dan lain sebagainya. Dari segi sosial, emosional, dan kemandirian, adik ini telah menunjukkannya dengan berperilaku baik seperti bermain dengan temannya tanpa membedakan dan berbagi, meminta maaf, dan menjaga lingkungan. Dari segi berbahasa, adik ini mampu membedakan suara, mengikuti perintah, menjawab pertanyaan, dan melakukan percakapan dengan baik. Yang keempat ada kognitif. Anak ini mampu mengelompokkan benda, menghitung dan membedakan rasa, memahami sedikit banyak konsep dan menyebutkan waktu serta hari. Dari yang kelima ada fisik dan motorik. Anak ini menunjukkan kemampuan motorik dasar seperti berlari, melompat, melempar, dan aktivitas harian lainnya. Dan yang terakhir dari segi seni, anak ini menunjukkan minat terhadap seni seperti bertepuk tangan, bergerak mengikuti musik, dan bernyanyi. Yang berikut ada adik Sofi Aisyah Akira. Pada aspek moral dan nilai agama, adik Sofi Aisyah Akira menunjukkan perkembangan yang baik dalam aspek moral dan nilai agama. Ia telah mengenal tempat-tempat ibadah dan hari-hari besar agama. Kebiasaan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan telah diterapkan secara berurutan. Sofi juga aktif menyanyikan lagu-lagu keagamaan dan mendengarkan cerita bernuansa agama yang menunjukkan pemahaman awal terhadap nilai-nilai spiritual. Dari segi akhlak, ia menunjukkan sikap positif seperti menyayangi yang lebih muda, bersikap ramah, mengucapkan salam, dan berterima kasih ketika menerima sesuatu. Ia juga mampu berbahasa sopan, mendengarkan ketika orang lain berbicara, tidak mengganggu teman, dan aktif dalam memberi serta membalas salam. Hal ini menunjukkan bahwa Sofi memahami dan mempraktikkan nilai-nilai moral serta sosial sesuai ajaran agama. Yang kedua, aspek sosial, emosional, dan kemandirian. Pada aspek ini, adik Sofi telah memperlihatkan keterampilan sosial yang matang. Ia dapat bermain dengan teman sebaya tanpa membedakan latar belakang, mengajak teman bermain, serta bermain bersama secara kooperatif. Ia juga mampu menjalin komunikasi dengan orang dewasa dalam kegiatan sehari-hari. Kemandiriannya terlihat dalam kemampuannya mengurus diri sendiri, seperti mandi, makan, mengenakan pakaian, hingga merapihkan mainan. Secara emosional, ia mampu mengekspresikan perasaan seperti marah, sedih, atau gembira dengan tepat. Ia juga menunjukkan tanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan sendiri dan menjaga kebersihan lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya. Ini menunjukkan bahwa Sofi memiliki kontrol diri, empati, serta keterampilan sosial yang baik. Yang berikut aspek bahasa. Kemampuan berbahasa Sofi berkembang sangat baik. Ia mampu membedakan bunyi, mengikuti instruksi secara berurutan, serta menceritakan kembali cerita secara runtut. Ia dapat menyebutkan identitas diri seperti nama,
nama orang tua, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat rumah secara lengkap. Siswa juga bisa menerima dan menyampaikan pesan sederhana, serta menjawab pertanyaan dengan baik. Penggunaan kata ganti orang dan kemampuan bercakap-cakap dengan teman maupun orang dewasa telah berkembang sesuai usianya. Ia juga mampu bercerita tentang gambar yang diberikan secara runtut dan jelas. Hal ini mencerminkan keterampilan komunikasi lisan yang baik dan mendukung perkembangan literasi awal. Yang keempat, aspek kognitif. Sophie menunjukkan kemampuan berpikir logis dan analitis yang baik. Ia dapat mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran, serta memahami konsep sebab akibat melalui percobaan sederhana. Ia telah menguasai bilangan 1-20 dan mampu membedakan konsep banyak sampai sedikit, lebih sampai kurang, serta bentuk-bentuk geometri. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitifnya sesuai dengan tahapan usia serta mendukung kesiapan belajar di lingkungan formal. Yang kelima, aspek fisik dan motorik. Dalam aspek fisik dan motorik, Sophie menunjukkan koordinasi tubuh yang sangat baik. Ia dapat melakukan gerakan seperti memutar lengan, membungkuk, berjalan dalam berbagai variasi arah, dan melompat tanpa kehilangan keseimbangan. Kemampuan motorik halusnya juga berkembang baik, terlihat dari kemampuannya menggambar, menggunting berbagai bentuk, dan membuat bentuk geometri dengan rapi. Ia dapat membantu dirinya sendiri dalam kegiatan sehari-hari tanpa bantuan, seperti makan, mandi, menyisir rambut, dan mengikat tali sepatu. Kemampuan mendengarnya juga baik, mendukung keseimbangan antara aspek motorik dan sensorik. Yang terakhir, aspek seni. Sophie menunjukkan minat dan kreativitas dalam bidang seni. Ia mampu menggambar dengan berbagai media dan menciptakan gambar yang proporsional. Ia juga membuat karya seni kolase menggunakan bahan beragam seperti kertas dan biji-bijian. Kemampuan musikalnya terlihat dari keterampilannya menepuk tangan mengikuti pola dan irama, bergerak mengikuti irama musik, menyanyikan banyak lagu anak-anak, serta mengekspresikan gerakan sesuai lirik lagu atau cerita. Hal ini menunjukkan bahwa Sophie memiliki kecerdasan artistik yang berkembang dan mampu mengekspresikan diri melalui kegiatan kreatif. Dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa Sophie Aisyah Akila menunjukkan perkembangan yang sangat baik dan seimbang di semua aspek, moral dan agama, sosial, emosional, bahasa, kognitif, motorik, dan seni. Ia telah mencapai indikator perkembangan sesuai usianya, bahkan pada beberapa aspek menunjukkan kematangan lebih. Hal ini mencerminkan lingkungan yang mendukung dan stimulasi yang tepat dalam proses perkembangan. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Menurut hasil pengamatan kami di Panti Asuhan Nurul Haq Madaniyah. Lebih dan kurangnya, kami mengucapkan terima kasih dan maaf, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.